Apa judul korbannya Bapak Ibu? Ester masuk ruang maha kudus. Lihat, coba kita lihat dulu Ester 4 ayat 8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu. Siapa mereka itu? Orang Yahudi. Diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Pada saat itu ada Mordekai. Mordekai inilah pamannya Ester, tetapi menjadi bapak angkatnya. Itulah yang memelihara Ester setelah Ester yatim piatu, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Ada satu kisah, Ratu Wasti menolak datang kepada raja sehingga Wasti dipecat. Dan kemudian diadakan sayembara untuk memilih ratu dan terpilihlah Ester. Tetapi waktu berjalan, ternyata ada Haman. Haman diangkat jadi pejabat. Ya, ternyata Mordekai tidak mau tunduk menghormat kepada Haman, dan Haman merasa kecil kalau hanya membunuh Mordekai. Itulah sebabnya ketika Haman tahu bangsanya Mordekai adalah bangsa Yahudi, maka Haman berencana membunuh bukan hanya Mordekai saja, tapi seluruh orang Yahudi. Ini pejabat ganas ini, Bapak Ibu. Ya, yang nggak tunduk satu orang, tapi risikonya seluruh bangsa di bumi hanguskan. Ini kan rada-rada ngaco ini, pejabat. Nah, itu yang terjadi. Nah, pada saat rencana ini sudah beredar, sudah ada surat keputusan, bahkan ditandatangani raja, cincin raja sudah menjadi meterainya. Dan pada saat itulah dilihat oleh Ratu Ester, pamannya ada di pintu gerbang sedang berkabung. Lalu kemudian Ester mengutus utusan namanya Hatta, utus kepada Mordekai, ditanya apa masalahnya. Lalu kemudian Mordekai menceritakan masalahnya. Niat ini ada surat keputusan yang akan memusnahkan bangsa kita. Lalu bukan hanya itu saja, Mordekai menyuruh Ester untuk masuk menghadap raja. Tetapi ini juga punya risiko. Kenapa? Ada undang-undang juga bahwa tidak sembarangan orang bisa datang menghadap raja. Kalau raja tidak berkenan, orang itu akan mati. Tapi kalau raja berkenan, raja akan mengulurkan tongkatnya. Itulah sebabnya ini risiko jabati, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi pada Ester dan bangsa Yahudi ini sebenarnya gambaran kehidupan kita orang Kristen. Pada saat kita ada masalah, saudara jangan lari dari masalah saudara. Saudara juga jangan mengandalkan kekuatan saudara untuk menyelesaikan masalah, tapi andalkan Tuhan untuk kita menyelesaikan masalah kita. Kita datang ke hadiratnya. Ester datang ke hadirat raja itu adalah atas suruhan dari Mordekai, dan itu sebenarnya gambaran untuk kita datang ke hadirat Allah. Pada saat kita punya masalah, datang ke hadirat Allah. Karena hadirat Allah bagi kita hari ini bukan lagi tata pengadilan, bukan lagi tata penghukuman, tapi tata kasih karunia. Untuk apa? Kita mendapatkan rahmat. Untuk mendapatkan apa? Kasih karunia. Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya kita. Amin, Ibu. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, mari andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Apapun menjadi masalah kita, khususnya sebentar lagi kita akan masuk tahun 2015. Mari andalkan Tuhan. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara akan mengalami apa? Ketidakpastian. Apa yang terjadi pada tahun 2015? Apa yang terjadi masalah pekerjaan? Apa terjadi tentang usaha? Apa yang terjadi tentang perjodohan? Apa terjadi? Banyak hal menjadi kebingungan. Kalau orang dunia tidak ada pegangan, Bapak Ibu, itulah sebabnya mereka pergi kepada peramal, pergi kepada Joko Budu. Orang Budu ditanyain, Bapak Ibu. Pergi kepada apa? Gendeng Pamungkas. Itu orang gila yang stadium 4 itu, Bapak Ibu. Iya, Gendeng Pamungkas. Itu bahasa Jawa. Gendeng gila, Pamungkas artinya pokoknya gila paling top. Jadi ibarat kanker stadium 4. Orang gila ditanyain, seorang jadi gila nanti. Kemarin juga ada Mama Loren. Mama Loren pada tahun 2013 berkata, 2014 akan kegelapan terjadi. Benar, kegelapan adalah dia mati, Bapak Ibu. Jadi saudara jangan tanya-tanya lagi Mama Loren. Bagusan kita Mama Lemon aja, cuci tangan aja. Amin. Karena itulah mereka nggak ada pegangan, makanya tanya kepada peramal-peramal. Saudara jangan menggantungkan diri kepada peramal. Kenapa? Mereka sendiri tidak punya masa depan. Ngapain saudara tanya kepada orang yang tidak punya masa depan? Amin, Ibu. Tanya kepada Tuhan yang punya masa depan bagi kita. Karena apa? Tuhan punya rancangan indah bagi kita yang memberikan hari masa depan penuh harapan bagi kita. Amin, Ibu. Jadi tanya kepada Tuhan. Hal yang sama juga ada ketika ada masalah besar ini. Orang Yahudi akan binasakan. Dan Mordekai menyuruh datang kepada raja untuk
untuk datang, untuk minta kasih karunia, untuk beroleh pertolongan. Karena itulah bagi setiap kita hari ini Bapak Ibu, mari hari ini datang ke hadirat Tuhan, apapun masalah di dalam kehidupan kita. Amin. Coba kita lihat ayatnya, Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, ini sebenarnya bukan tempat kudus, tapi tempat maha kudus, karena kita menghadap Allah, tata Allah. Amin. Kalau dalam bahasa Indonesia tempat kudus, tapi kalau dalam bahasa Inggris saudara temukan holies, place holies, jadi tempat maha kudus. Karena ini bicara tentang datang ke hadirat Allah, datang ke tata Allah. Jadi itu di ruang maha kudus. Kenapa ketiga darah Yesus membuat kita penuh keberanian? Karena dengan darah Yesus membuat kita kudus. Bukan hanya kudus sebenarnya, maha kudus. Jadi saudara nanti menerima perjamuan kudus darah Yesus ini memastikan setiap kita bukan hanya kudus, tapi maha kudus. Dan karena maha kudus, maka Roh Kudus bisa turun atas kita. Dan karena maha kudus, kita membuat kita bisa datang ke ruang maha kudusnya Allah. Jadi darah Yesus itu bukan cuma membuat saudara kudus, maha kudus. Sehingga hari ini setiap kita penuh keberanian untuk datang ke ruang maha kudusnya Allah. Amin ya Bu? Jadi saudara terima darah Yesus ini luar biasa saudara ya. Jadi kita menjadi maha kudus sehingga kita penuh keberanian untuk datang ke tata Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau perbuatan saudara tidak akan pernah membuat saudara kudus. Sebab Yesaya 64 ayat 6 jelas berkata, kesalehan kita seperti kain kotor. Bagaimana saudara bisa berharap kudus di hadapan Allah kalau kain kotor? Hanya oleh darah Yesuslah saudara dibuat bukan hanya kudus, tapi menjadi maha kudus. Sehingga kita hari ini penuh keberanian untuk datang ke tata Allah. Lalu ngapain kita datang ke tata Allah? Untuk mendapatkan kasih karunia, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan pertolongan. Karena ketika kita datang kepada Allah, Allah menjadi pihak kita, maka apapun masalah kita bersama dengan Allah, kita akan keluar sebagai pemenang. Jadi karena itulah, saudara, kita harus maha kudus supaya kita bisa datang ke tata Allah. Dan saudara maha kudus hanya oleh darah Yesus saja yang bisa terjadi. Amin Bapak Ibu. Kalau perbuatan baik kita tidak akan pernah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bagi kita hari ini kita mengucap syukur, kita mengenal perjamuan kudus, percaya perjamuan kudus, maka hari ini kita bisa datang ke tata Allah untuk beroleh pertolongan, untuk mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita menjadi penuh keberanian? Karena kita sudah menjadi maha kudus. Dalam perjanjian lama hanya satu pribadi yang bisa masuk ruang maha kudus. Siapa namanya? Imam besar, keturunan Harun Bapak Ibu. Dan itu pun bukan penuh keberanian, penuh ketakutan. Karena dia tahu dia adalah orang berdosa Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau dia bisa melakukan kesalahan, dia mati pada saat itu. Karena itulah imam besar pada perjanjian lama, kakinya ada tali dan juga lonceng, supaya ketika dia masuk ruang maha kudus, ketahuan dia masih hidup atau tidak. Kenapa? Kalau dia masih hidup, loncengnya masih bunyi-bunyi, dia masih gerak-gerak gitu Bapak Ibu. Tetapi ketika dia sudah mati, sudah tidak ada lagi bunyi lonceng Bapak Ibu, maka apa? Imam-imam yang ruang maha kudus akan menarik dia keluar dari ruang maha kudus. Karena itulah imam besar dari perjanjian lama ada tali yang mengikat kaki dia, dan juga ada lonceng-lonceng. Itulah sebabnya imam besar perjanjian lama setiap tahun pada hari pendamaian masuk dengan penuh ketakutan, gagal, mati. Tetapi bagi setiap kita hari ini, oleh darah Yesus, saudara tidak akan pernah dihukum oleh Allah. Kenapa? Darah Yesus membuat kita kudus, sehingga kita layak untuk masuk ke ruang maha kudusnya Allah. Ngapain? Bukan lagi menghadapi tata penghakiman, bukan lagi datang menghadapi tata penghukuman, tapi kita datang mendapatkan tata kasih karunia Allah. Dan tata kasih karunia Allah itu memberikan kita rahmat, memberikan kita kasih karunia, dan memberikan pertolongan Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya kita hari ini selalu berkemenangan. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Yesus satu kali menghapus dosa. Ibrani 9 ayat 26b. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi satu kali saja Bapak Ibu. Dan karena itulah kita tidak lagi ingat dosa. Karena Allah saja juga melupakan dosa. Coba kita buka lagi Ibrani 8 ayat 12 lah. Aku, ini Allah, huruf besar ya. Sebab aku, itu Allah, akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Kalau ada kesalahan, biasanya ada apa Bapak Ibu? Hukuman. Jadi harusnya kita yang salah harus dihukum. Tapi di sini Allah berbelas kasihan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita. Kenapa Allah bisa lupa? Apakah Allah minum Panadol? Bukan. Tetapi karena Allah telah mengingat dosa-dosa kita, di atas kayu salib ditanggung oleh Yesus. Itulah sebabnya kita di dalam Yesus, Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Amin ya Ibu. Jadi Allah itu konsisten. Kalau Allah masih mengingat dosa kita, artinya apa? Yesus belum menebus dosa kita. Tapi karena Yesus telah menebus dosa kita, pastinya
kita tidak berdosa lagi, pastinya Allah juga melupakan dosa kita. Amin ya Ibu. Bahkan juga Allah berbelas kasihan atas kesalahan kita. Kenapa berbelas kasihan? Apakah Allah toleransi terhadap kesalahan kita? Tidak. Tetapi karena kesalahan kita telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita bebas hukuman Allah. Karena itulah di atas kayu salib Yesus juga berkata begini, sudah selesai. Apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib sudah selesai Bapak Ibu? Kalau ada sudah selesai, pasti ada sebelumnya yang diselesaikan. Kalau saudara berkata kepada bos saudara, Pak sudah selesai, pasti ada sebelumnya yang saudara kerjakan. Apakah diminta report akhir tahun? Apakah diminta tentang laporan segala macam? Saudara bisa berkata, bos sudah selesai, karena saudara telah mengerjakannya. Hal yang sama juga dengan Yesus. Yesus berkata sudah selesai, pasti ada yang telah Yesus selesaikan. Apa itu? Penebusan kutuk kita, penghapusan dosa kita, kesembuhan penyakit kita, segala macam sudah Yesus kerjakan. Berkat kita sudah dikerjakan. Itulah sebabnya Yesus berkata sudah selesai. Maka kita bisa berkata, aku bisa percaya dan aku bisa mengalami apa yang Yesus telah selesaikan. Amin Bapak Ibu. Dan pada saat Yesus sudah berkata sudah selesai, Yesus mati. Ya, Yesus mati, dan apa kemudian dampaknya terjadi? Tirai bait Allah terbelah dua. Kenapa tirai bait Allah terbelah dua, Bapak Ibu, lewat kematian Yesus? Karena kematian Yesus menghapuskan dosa kita. Dan tirai itu adalah gambaran Allah terpisah dengan manusia. Dan kenapa tirai itu dirobek oleh Allah? Karena ketika Yesus mati di atas salib, dosa kita sudah dihapuskan. Pemisah antara Allah dengan manusia sudah tidak ada lagi. Karena itu, tirai, robek. Tidak lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, saudara bisa datang ke hadirat Allah. Saudara bisa datang dengan berani ke hadirat Allah. Tidak lagi pemisah, tidak lagi penghalang. Dan bukan hanya itu saja, tangan Tuhan siap menyelamatkan kita, dan telinga Tuhan siap mendengarkan doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Sebelumnya tidak bisa. Karena apa? Di dalam Yesaya 59 ayat 1-2 jelas dikatakan, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, bukannya telinga Tuhan tidak mendengar segala doa-doa kita, tapi karena dosa dan kesalahan kita lah yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Nah, kalau dosanya sudah dipisah, sudah dihapuskan oleh Yesus, ada pemisah lagi? Tidak ada. Itulah sebabnya tirai itu dirobek. Dan ketika sudah terobek, maka keselamatan kita alami. Tangan Allah siap menyelamatkan kita, dan telinga Allah siap mendengarkan doa-doa kita di dalam Yesus. Coba kita lihat ayatnya, Yesaya 59 ayat 1-2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sekarang Yesus telah menebus dosa kita. Ada lagi pemisah? Tidak ada dong. Orang sudah ditanggung oleh Yesus. Betul Bapak Ibu? Dan karena sudah dihapuskan pemisah tadi, maka hari ini tirai itu sudah robek. Amin. Saudara bisa datang ke hadirat Allah. Bukan hanya bisa datang, tapi tangan Tuhan juga siap menolong kita. Karena tidak lagi pemisah antara kita dengan Allah. Amin ya Bu? Siap menyelamatkan kita, dan telinga Tuhan siap mendengar kita. Itulah sebabnya, karena Yesus lah yang menghapuskan segala dosa kita, maka keselamatan dalam Yesus. Dengar doa dalam Yesus. Karena itulah orang Kristen doanya dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menghapus dosa kita. Dan kita juga berharap keselamatan dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang menghapus dosa kita. Sehingga apa? Tangan Tuhan siap menyelamatkan kita, dan telinganya siap mendengarkan doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi karena itulah bagi kita hari ini orang Kristen, jangan lagi ngomong dosa. Kalau saudara ngomong dosa, saudara sama dengan membatasi, menghalangi hubungan saudara dengan Allah. Amin. Iya, orang sudah selesai oleh Yesus. Itu sekali untuk selama-lamanya loh Bapak Ibu. Kalau dikatakan sekali untuk selama-lamanya Pak, itu sama dengan memberikan izin untuk berbuat dosa Pak. Nanti keluar dari tempat ibadah, mereka berkata, I am free. Ya, toh sudah dihapuskan selama-lamanya. Oh tidak Bapak Ibu, saudara tenang aja. Kenapa? Itu pikiran kita. Kita berpikir mungkin karena bebas, lalu kita bisa bebas berbuat dosa. Tidak. Ketika kita sadar dikasih oleh Allah, ketika kita sadar diampuni oleh Allah, justru saudara menjadi mengasihi Allah. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Coba saudara, seumur hidup diampuni, seumur hidup berbuat kasih, bukan berbuat dosa. Karena itulah mari kita pegang firman Tuhan. Bukan apa yang kita pikirkan, tapi apa kata firman Tuhan. Maka saudara akan tahu, semakin kita diampuni, seumur hidup diampuni, maka seumur hidup kita akan berbuat kasih, bukan berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Penuh keberanian masuk ruang Maha Kudus. Kenapa kita penuh keberanian? Karena ada Yesus yang mengampuni dosa kita Bapak Ibu. Mengampuni dosa kita, sehingga apa? Tidak ada ketakutan kita lagi. Seperti pada masa Perjanjian Lama, imam besar takut salah mati. Sama seperti kita juga. Kenapa kita takut datang kepada Allah? Umumnya orang berpikir karena dosa. Sama seperti kita juga dalam keluarga. Kenapa anak kita takut datang kepada kita? Karena anak kita mungkin melakukan kesalahan. Mungkin apa? Dia nyenggol,
ya fast dinasti King atau dinasti apa pecah gitu Bapak Ibu. Wah, anak saudara menjadi ketakutan walaupun sebelumnya dia tahu dia anak kesayangan mamanya, tapi fast itu juga dari Peking, dari Beijing itu, wah ini kesayangan mama saya. Sampai diupayakan udah gede, naik pesawat repot-repot sampai dirubah, pecah lagi. Jadi anak saudara menjadi takut, kenapa? Dia tahu akan dihukum. Tapi ketika saudara melihat anak saudara ketakutan datang kepada saudara, saudara tahu ada kesalahan, saudara berkata, "Nak, fast itu bisa dibeli, tapi mama ingin kamu dekat dengan mama." Ketika saudara berkata demikian, maka ada ketakutan lagi? Tidak ada, sebab dosa, kesalahan anak kita sudah kita ampuni. Sehingga apa? Dia datang kepada saudara, dia memeluk saudara. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Semula kita takut datang ke hadirat Allah, sebab kita berdosa, kita takut akan dihukum. Tapi ketika Yesus mengampuni dosa kita, saudara tidak ada lagi hukuman. Itulah sebabnya hari ini kita penuh beranian datang ke hadirat Allah. Untuk apa? Lagu-lagu permintaan. Untuk apa kasih karunia? Untuk rahmat dan pertolongan Tuhan. Sama juga seperti anak saudara. Ketika saudara mengampuni kesalahan dia akan meluk dan dia akan mengingatkan saudara, "Ma, besok ulang tahun saya, beliin sepeda baru." Sebelumnya dia takut karena takut dihukum oleh mamanya. Tapi ketika saudara mengampuni kesalahan anak saudara, langsung lagu-lagu permintaan dia nyatakan kepada saudara. Amin. Hal sama juga dengan kita. Ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dihapuskan oleh Allah, tidak ada hukuman bagi kita di dalam Yesus, maka saudara akan bisa datang kepada Allah dengan lagu-lagu permintaan saudara. Minta tolong diberkati, minta tolong disembuhkan, minta tolong dapat jodoh. Ini jomblo Tuhan, sudah usia 40 tahun. Sebentar lagi masuk 2015, usia 41 tahun Tuhan. Udah umur. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara, hari ini tidak lagi dosa yang membuat saudara takut dihukum. Tapi hari ini kita bisa datang ke hadirat Allah penuh keberanian untuk minta tolong kepada Tuhan. Amin. Coba kita lihat ayatnya, Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kenapa kita menjadi penuh keberanian? Karena dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus. Amin ya Ibu. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Jadi bukan jalan yang lama yang mati. Kalau dalam perjanjian lama itu jalan yang lama dan yang mati. Salah, mati imam besar ya. Tapi bagi kita hari ini tidak lagi mati. Kenapa? Karena Yesus telah membuka jalan yang baru lewat dirinya sebagai tabir. Amin. Terus lanjutkan lagi ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Itulah sebabnya bagi kita hari ini saudara nggak perlu khawatir. Kepala rumah Allah aja Tuhan Yesus. Imam besar juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di tata Allah, di kanan tata Allah. Itulah sebabnya orang Kristen tidak perlu lagi takut. Tuhan Yesus pembela kita ada di tata Allah. Karena itulah bagi setiap kita hari ini Bapak Ibu, darah Yesus memastikan kita kudus. Bukan hanya itu memastikan kita kudus, Yesus juga adalah kepala rumah Allah, menjadi pemimpin, menjadi imam besar. Maka hari ini kita berani datang ke tata Allah. Amin ya Ibu. Hari ini kita beroleh jalan yang baru yang hidup. Itulah sebabnya orang Kristen tidak lagi mengalami kematian, tapi hari ini kita menjadi hidup, semakin sukses, semakin berhasil. Tetapi kalau dalam perjanjian lama, mereka penuh dengan ketakutan Bapak Ibu, sebab mereka berdosa, belum ditebus oleh darah yang permanen. Mereka ditebus oleh darah hewan. Itulah sebabnya harus diperbarui setiap tahun. Itu pun kalau berhasil. Bisa aja gagal? Bisa Bapak Ibu, bisa. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama, imamnya manusia. Manusia pasti bisa dosa. Bapak Ibu, korbannya apa? Korban hewan. Itu juga bisa cacat. Itulah sebabnya bisa kedua kemungkinan. Karena imamnya dan karena korbannya. Nah kalau kita hari ini dalam Yesus, imamnya Yesus, korbannya juga Yesus. Yesus sempurna, maka korban kita, imam kita sempurna, maka di dalam Yesus tidak pernah ada kegagalan. Karena itulah sekali nebus langsung selesai. Kalau ada perjanjian lama tidak, Bapak Ibu harus diulang setiap tahun. Kenapa? Karena selalu tidak sempurna, tidak pernah menyempurnakan. Sama seperti saudara juga. Kalau saudara dulu masih sekolah, ya tidak menguasai pelajaran, masih tetap di kelas itu, kelas 3 ya tetap kelas 3, namanya tinggal kelas. Kenapa? Belum menguasai, selalu gagal, belum sempurna penguasaan pelajarannya. Karena itu tetap di kelas itu. Istilahnya 3 kelas. Karena apa? Belum sempurna penguasaan pelajarannya. Tapi kalau saudara sempurna, setiap tahun naik kelas, setiap tahun naik kelas, terus. Kenapa? Sekali ikuti, langsung lulus. Dan Yesus demikian. Karena Yesus sempurna, imamnya besar dan sempurna, korbannya juga sempurna. Itulah sebabnya sekali tebus, langsung lulus, langsung selesai. Kita menjadi kudus dan sempurna. Amin ya Ibu. Itulah sebabnya di dalam Ibrani juga dikatakan, dengan satu korban saja Yesus telah menguduskan, telah menyempurnakan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin ya Ibu. Kenapa?
langsung lulus, langsung sempurna. Karena itu bagi kita hari ini Bapak Ibu, karena Yesus telah menebus kita sekali untuk selama-selamanya. Karena itu di dalam Yesus, saudara tidak ingat lagi kita berdosa. Udah lupa sama seperti saya, tanggal ulang tahun saya tanggal berapa, saya lupa. Karena tidak ada kebiasaan merayakan ulang tahun. Karena sudah lama bertahun-tahun tidak diperingati, bagaimana saya mungkin bisa ingat? Iya, hal yang sama juga dengan kita di dalam Yesus. Karena sekali itu selama-lamanya kita ditebus sempurnakan. Karena itulah di dalam Yesus kita tidak ingat akan dosa-dosa kita lagi. Tetapi dalam perjanjian lama dan Taurat setiap tahun harus dilakukan penebusan terus karena nggak pernah sempurna. Itulah sebabnya orang Yahudi selalu ingat mereka manusia berdosa, mereka ini tidak layak. Karena itulah Bapak Ibu, mereka mengalami ketakutan ketika datang ke hadirat Allah. Amin Ibu. Lalu untuk apa kita datang ke hadirat Allah? Untuk minta pertolongan, untuk beroleh rahmat, untuk beroleh kasih. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru saudara berani datang ke tata Allah. Saudara datang, semakin sering datang, semakin sehat, semakin sukses, semakin berhasil. Karena Tuhan terus menolong kita. Karena kita punya keberanian sekarang. Coba kita lihat ayatnya Ibrani 4 ayat 16, dan ini menjadi ayat penutup khotbah kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Ini tata kasih karunia Allah Bapak Ibu. Kalau dalam perjanjian lama, tata Allah bukan tata kasih karunia. Dalam perjanjian lama, tata Allah tata penghakiman. Kenapa bisa menjadi tata penghakiman Pak dalam perjanjian lama? Karena manusia berdosa. Itulah sebabnya ketika manusia datang kepada Allah, dia siap didakwa, dia siap dihakimi. Tapi bagi kita hari ini, darah Yesus telah menghapus dosa kita, maka bukan lagi tata penghakiman. Apanya dihakimi? Orang kita sudah bebas dosa. Apanya dihakimi? Nggak ada lagi. Tapi karena kita bebas dosa, kita justru mendapatkan pertolongan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Kita semua telah dibebaskan dari dosa. Bukan lagi hukuman. Hukuman itu hanya ketika kita masih berdosa. Lah sekarang sudah nggak berdosa lagi. Karena itulah sudah berubah. Bukan lagi tata penghakiman, tetap menjadi tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Itulah sebabnya bagi kita, semakin kita sering datang ke hadirat Allah, semakin kita sukses. Karena Allah membuat kita sukses. Semakin kita sering datang ke tata Allah, maka kita semakin sehat. Karena Allah menolong kita, menyembuhkan kita. Semakin kita datang ke tata Allah, semakin hidup kita selalu berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan, paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.